Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratul kiram wal muhtaramin, ibu-ibu, teteh-teteh, adik-adik, karena yang hadir di sini ada yang saluhurun saya, ibu-ibu, ada yang seumuran, teteh-teteh, ada yang sehandapun, adik-adik. Gitu. Nanti yang bilang, kalau yang saya bilang adik-adik, bangga manggut-manggut gitu ya. Yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan umur panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semua hajat-hajat dicukupi oleh Allah, semua aib ditutup oleh Allah, semua urusan masalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang lagi sakit Allah berikan kesabaran dan Allah segera sembuhkan dari sakitnya, dan semoga yang masih memiliki utang dimudahkan untuk melunasi utang-utangnya. Yang keluarganya lagi bermasalah, semoga keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, menjadi para penghafal Quran, yang kelak bisa mempersembahkan mahkota cahaya di surga nanti untuk orang tuanya. Dan semoga kita diberikan istiqamah dalam ibadah, sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini. Kita sudah memasuki 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, yang dari kemarin kita gembor-gemborkan agar kita persiapan untuk menghadapi hari-hari emas ini, hari-hari istimewa ini, yang mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Wal fajr, demi al-fajr, demi al-fajr, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Para ulama ahli tafsir menafsiri yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 malam bulan Dzulhijjah? Sampai Allah bersumpah dengan menggunakan 10 malam bulan Dzulhijjah. Dalam hadis Nabi mengatakan, ditafsiri dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan bahwasanya ma min ayyamin al amalu sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari dalam satu tahun, tidak ditemukan hari-hari dalam satu tahun yang ketika amal soleh dilakukan di hari-hari itu lebih Allah cintai daripada hari-hari melakukan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Begitu istimewanya melakukan amal soleh di bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amal sekecil apapun, baik fardunya ataupun sunnahnya, yang ketika dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi pahala yang dijanjikan oleh Allah, bukan. Sampai kemudian sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wala jihad fisabilillah. Ya Rasulullah, tidak juga dengan jihad fisabilillah? Ingat, jihad fisabilillah itu Islam bisa sampai ke kita itu karena jihadnya para sahabat, karena jihadnya orang-orang dulu. Mereka berjihad, jihad itu modal sendiri, bekal sendiri, beli baju perang sendiri, beli peralatan sendiri, kemudian harus meninggalkan rumah, harus meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan anak, jalan kaki jauh, panas-panasan, bisa kehabisan bekal, kelaparan, bisa kehabisan air, kehausan. Kemudian di sananya bisa berperang, kemudian bisa disakiti oleh musuh, bisa dipukul, bisa ditebas.
bisa dimutilasi, bisa disiksa, bisa ditawan, bisa dibunuh oleh musuh. Jihad fisabilillah, membela agama Allah. Tidakkah jihad fisabilillah juga bisa mengalahkan atau menyamai ibadah orang yang melakukan ibadah atau amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Nabi mengatakan walal jihadu fisabilillah. Jihad fisabilillah tidak bisa menyamai amal sekecil apapun yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika bisyai', kecuali orang yang keluar dari rumahnya dengan membawa dirinya dan dengan membawa seluruh hartanya dia perang berjihad fisabilillah, seluruh hartanya dia bagi-bagikan untuk jihad fisabilillah, kemudian dia mati di medan pertempuran, baru itu bisa menyamai amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kebaikan sekecil apapun yang dilakukan di hari-hari ini, itu pahalanya lebih hebat daripada jihad fisabilillah, bahkan bukan hanya pahala, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang yang mengagungkan daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada orang yang memiliki perhatian khusus terhadap 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada orang yang cinta untuk beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali orang-orang yang akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah kita akan bahagia. Bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat nanti. Makanya isi hari-hari ini dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, jauhi maksiat. Karena sebaliknya, kalau setiap amal soleh sekecil apapun dilakukan di hari-hari ini, itu mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dosa sekecil apapun yang dilakukan di hari-hari ini lebih Allah benci daripada dosa sekecil apapun, dosa sebesar apapun yang dilakukan di luar hari-hari ini. Jangan gibah, jangan gibah. Jangan kita berbohong. Jangan kita ada kebencian kepada orang lain di hari-hari seperti ini. Jangan pokoknya melakukan dosa-dosa, berbagai macam dosa. Tinggalkan kita punya dosa. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dosa dan maksiat. Dan untuk mengisi daripada hari-hari ini, diantaranya amal yang sangat bagus yang dilakukan di hari-hari ini selain dzikir, ada perintah khusus. Kalau dzikir ada perintah khusus dari Rasulullah. Rasul memerintahkan faktiru minat tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir. Perbanyaklah, kata Nabi, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Makanya perbanyak di hari-hari ini membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak zikir itu. Perbanyak tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Secara khusus Rasul perintahkan keempat zikir ini di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan juga zikir-zikir yang lain silahkan. Kemudian diantaranya juga ibadah yang sangat bagus dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu di 9 harinya, yaitu melaksanakan puasa. Jangan tinggalkan puasa. Puasa mulai hari ini. Mulai hari ini puasa. Mungkin ada yang sudah memulai dari kemarin, yang sudah terbiasa Senin Kemis. Dan ada juga yang mungkin masuk satu Dzulhijjahnya, mungkin ada juga yang kemarin udah mulai. Ada juga yang kemarin udah mulai. Jadi nggak masalah. Jadi berpuasa. Karena puasa ini satu ibadah yang ketika dilakukan maka ibadah-ibadah yang lain akan mencakup. Dengan orang kalau lagi berpuasa, gibah males, ngerumpi males, bohong takut, lagi puasa masa bohong, berantem takut lagi puasa, ini so imun saya lagi puasa, gitu. Marah-marah sama suami, enggak lagi puasa, gitu. Kemudian kalau lagi puasa bawaannya ada malas kemana-mana, main kemana-mana, healing, malas kalau lagi puasa mah. Cek nanti karena Quran, mending ngaji. Dengan berpuasa, puasa ibadahnya satu, tapi ibadah yang lain akan terbawa.
banyak zikir, banyak berdoa, banyak istirahat di rumah, banyak merenung, banyak tafakur, itu puasa. Dan dengan puasa kita akan bisa merasakan, dengan berpuasa kita akan merasakan bagaimana agungnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang istimewa, hari-hari yang ketika amal soleh dilakukan di hari-hari itu akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salah satu riwayat disebutkan bahwasanya seorang ulama sufi yang bernama Sufyan Ats-Tsauri dari kalangan dari kalangan orang-orang sufi, Sufyan Ats-Tsauri, kata Sufyan Ats-Tsauri pernah bercerita, kuntu atufu bima qabril Basrah. Saya satu malam pernah malam-malam saya keluar rumah. Beliau orang Basrah di Irak. Sufyan Ats-Tsauri ini. Malam-malam saya keluar rumah. Jalan-jalan, saya jalan-jalan tengah malam. Jalan-jalan pada malam itu malam tanggal, pokoknya malam awal-awal Dzulhijjah. Saya jalan-jalan ke makam, ke pekuburan di Basrah. Jadi ada penguburan di Basrah, pemakaman di maqabiril muslimin fil Basrah. Saya jalan-jalan di pemakaman orang-orang Islam di Basrah. Ketika saya lagi jalan tengah malam, jangan bayangkan seperti sekarang banyak lampu ya, nggak ada lampu ya, nggak ada lampu. Zaman hari itu nggak ada lampu sama sekali. Dan itu malah awal-awal hari-hari pertama lagi poek bulan ya, nggak ada bulan, lagi gelap. Jalan-jalan ke makam, tiba-tiba faidan nurun ta'lau. Tiba-tiba saya melihat ada satu cahaya keluar dari satu makam. Saya deketin, keluar dari makam itu, keluar cahaya terang dari makam itu. Fawaqaftu atafakkaru. Kemudian aku pun berdiri di situ, saya merenung di situ, kata Sufyan Ats-Tsauri. Saya merenung, ini makam siapa? Kok keluar cahaya dari makam ini? Sungguh karomah yang sangat luar biasa, keluar cahaya dari makam ini. Apakah saya bisa nanti ketika saya meninggal? Kemudian ketika sedang merenung seperti itu, faidan bisautin alin. Tiba-tiba dia mendengar ada suara yang sangat jelas. Suara yang sangat jelas yang mengatakan, ya Sufyan, wahai Sufyan, puasalah engkau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka engkau pun akan mendapatkan cahaya seperti cahaya yang keluar dari kuburan ini. Jadi, bagaimana puasa di awal-awal bulan Dzulhijjah ini akan bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ridhonya, yang dengan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita butuhkan. Dan kemudian di antara amal-amal, ada amal-amal orang-orang pilihan yang disebutkan bahwasanya asyaratu khisal tablugul abdu manzilatal akhyar wa yanalu biha ad-darajat. Ada 10 hal yang bisa membuat orang, ada 10 amal yang bisa membuat orang itu bisa mendapatkan manzilatul akhyar, posisi atau manzilah, derajat orang-orang yang akhyar, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, wa yanalu biha ad-darajat, dan dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Ini 10 hal ini. Yang pertama, amalan yang akan membuat seseorang menjadi bukan orang yang biasa, akan menjadi orang pilihannya Allah, bukan orang yang biasa. Dia akan menjadi orang pilihan Allah. Yang pertama adalah kathratus shadaqah, orang yang banyak sedekah. Amal yang pertama adalah kathratus shadaqah, banyak sedekah. Yang kedua, kathratu tilawatil Quran, banyak membaca Al-Quran. Wasalith al-julusu ma'aman yudzakiru bil akhirah wa yuzahidu fid dunya. Yang ketiga, yang akan menjadikan orang itu naik kepada derajat orang pilihan Allah adalah
sering duduk bersama orang yang suka mengingatkan dia dengan akhirat. Duduk bersama orang yang suka mengingatkan dia urusan akhirat dan membuat zuhud terhadap dunia, menyepelekan terhadap dunia. Yang penting akhirat, yang penting akhirat, mengingatkan terus masalah akhirat dan menganggap ringan, menganggap sepele urusan dunia. Kemudian yang keempat, warabi', silaturahmi, bersilaturahmi, menyambungkan hubungan famili dengan orang-orang yang mempunyai hubungan famili dengan kita. Kemudian yang kelima, wa'iyadatul marid, dan menengok orang yang sakit. Wa'iyadatul marid, dan menengok orang yang sakit. Yang ketujuh, kok 6? Oh iya. Kahiji naon? Kahiji sedekah, 2 jaga Quran, 3 apa? Yang ketiga silaturahmi. Yang ketiga, duduk bersama orang yang mengingatkan kita terhadap akhirat dan membuat zuhud terhadap dunia. Yang keempat, silaturahmi. Dan yang kelima, yang keenam, belum. Oh ya, yang keenam berarti ya. Yang keenam, wasadis qilatu mukhallatatil aghniya alladzina syaghalahum ghinahum anil akhirah. Yang keenam, sedikit berkumpul dengan orang-orang kaya yang kekayaannya melalaikan dia dari akhirat. Jadi tidak suka berkumpul dengan orang-orang kaya, tapi tidak semua orang kaya. Tapi yang kekayaannya melalaikan dia dari akhirat. Yang ketujuh, wasabi' katratut tafakkuri fi ma huwa so'irun ilaihi ghadan. Banyak berfikir, banyak bertafakur atau berfikir, besok saya jadi apa? Besok gimana? Ma huwa so'irun ilaihi ghadan. Besok menjadi apa? Yang ke-8, qasrul amal wa kathratu dzikril maut. Qasrul amal itu enggak banyak kahayangnya. Apa bahasa Indonesianya ya? Tidak banyak keinginan ya, tidak banyak keinginan. Wa kathratu dzikril maut, dan banyak mengingat kematian. 1. Di sininya 1. Qasrul amal wa kathratu dzikril maut. Keloba kahayang dan banyak mengingat kematian. Wa tasi', 9, at-tawadhu' wa lubsud dun wa hubbil fuqara wa qurbil yatama wal masakin wa masir usihim. Yang ke-9, at-tawadhu', rendah hati, walubsud dun, dan suka pakaian yang biasa saja, wa hubbil fuqara, dan mencintai orang-orang fakir, wa qurbil yatama, dekat dengan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa mashiru usim, dan suka mengusap kepala mereka. Tawadhu, suka pakaian yang biasa, cinta orang-orang fakir, dekat dengan anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan suka mengusap kepala mereka. Wal ashir, yang ke-10, luzumus sumti wa qillatil kalam. Luzumus sumti wa qillatil kalam. Pendiam dan sedikit bicara. Pendiam dan sedikit bicara. Luzumus sumti, pendiam dan sedikit bicara. Tidak melekpek orangnya.
Jadi ini 10 ya. 10. Udah 10 semua? Pertama apa tadi teh? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, tawadu. Oh iya, iya. Tawadu, 9 tawadu, dan 10 pendiam dan sedikit bicara, kecuali hal-hal yang baik. Nah, ini. Nah, ini amalan, 10 amalan yang sangat istimewa, yang membuat orang itu akan menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang biasa. Siapapun dia, apapun dia, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat, siapapun dia, tidak melihat profesinya apa, status sosialnya seperti apa, dia punya 10 ini, dia menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakin orang istimewa, bukan orang biasa. Istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kasratus shadaqah. Banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Ini berat ya. Sedekah, banyak bersedekah itu berat. Berat. Orang itu karena kalau semakin kaya, kadang-kadang biasanya semakin sayang. Orang tuh kalau semakin kaya semakin sayang biasanya. Nah, dan ini kami akan bahas tentang masalah sedekah ini. Sedekah itu tatawu. Karena kalau sedekah itu ada dua ya, ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Kalau sedekah yang wajib seperti zakat, seperti kifarat, fidyah, itu. Kemudian nadar, ya sedekah yang dinadarkan, itu sedekah yang wajib. Nah, kemudian ada lagi sedekah yang sunnah. Nah, sedekah yang sunnah ini utamanya banyak dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya kullu mri'in fi dhilli shadaqati hatta yufsala bainan nas. Setiap orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai dia dipisahkan dari manusia yang lain. Nanti pada hari kiamat seperti itu. Nah, kemudian inna shadaqata tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u maitatas su'. Sedekah itu akan memadamkan kemarahan Tuhan. Sedekah akan memadamkan kemarahan Tuhan. Makanya orang itu kalau sedekah, kalau rajin sedekah ya, walaupun dia itu jarang sholat, enggak diazab sama Allah. Enggak diazab sama Allah di dunia itu. Ya dikasih habis sedekah, tapi dia itu jarang sholat, tapi dia sudah suka sedekah gitu. Enggak langsung diazab, tapi dikasih Allah, dikasih lagi, dikasih kelancaran lagi. Jangankan orang muslim ya, orang kafir kalau rajin sedekah, itu diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih di dunia itu, di dunianya, tapi di dunianya aja. Di akhirat mah tetap dia disiksa. Di akhirat mah. Jadi makanya sedekah itu ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang bukan hanya untuk orang muslim, orang kafir pun jadi sedekah. Orang kafir jadi sedekahnya. Jadi orang kafir sedekah jadi. Artinya gini, kalau ada orang kafir, kemudian dia sedekah, kemudian dia masuk Islam, maka sedekahnya itu akan masuk. Gitu. Sedekahnya itu akan kembali. Gitu. Sedekah yang dulu dikeluarkan ketika selagi kafir itu akan kembali. Dalam satu riwayat seperti itu. Kemudian hukum sedekah itu ada 4. Hukum sedekah ada 4. Yang pertama sedekah yang wajib. Yang kedua sedekah yang sunnah. 3 yang makruh, 4 yang haram. Sedekah wajib. Nah, sedekah yang wajib adalah it'amut ta'am lil mudthor.
bisyarti kauni fadilan an hajati. Sedekah itu hukumnya wajib, yaitu sedekah memberi makan kepada orang yang sangat kelaparan, yang kalau tidak dikasih dia mati. Orang kelaparan, nggak makan, udah 5 hari nggak makan. Kemudian dia sudah sangat kelaparan, hampir mati. Ketemu dengan kita. Kalau kita nggak kasih, dia akan mati. Maka wajib kita kasih. Syaratnya di kitanya ada, gitu. Di kitanya ada. Itu wajib hukumnya. Wajib sedekah. Yang kedua, ada hukum itu sunnah. Dan ini yang asli. Sedekah itu aslinya sunnah. Gak usah diterangkan lagi kalau yang sunnah. Kemudian yang ketiga, ada sedekah as-shadaqatu idza kana makruha, yang makruh idza kana atasadduq biradi, ketika bersedekah dengan ar-radi, dengan hal-hal yang remeh-remeh, yang hina-hina. Oh, sedekah makanan nanti kalau udah basi baru, udah nunggu basi dulu, nunggu hampir basi, daripada gak kemakan baru disedekahkan. Gitu. Yang jelek-jeleknya aja dipilih, sedekah yang jelek-jeleknya aja. Itu makruh, sedekah seperti itu. Niat orang yang sedekah seperti itu, mah. Yang keempat, haram. Ada sedekah yang haram. Bagaimana sedekah yang haram? At-tasadduq ala man yasta'inu biha ala maksiatin biqarinah. Bersedekah kepada orang yang akan dia gunakan sedekah kita itu untuk maksiat. Orang sakau. Orang sakau gak punya uang, mau beli obat gak punya uang. Mau beli narkoba. Kemudian kita lihat, duh kasihan dia lagi sakau, kayaknya gak punya uang nih buat beli obat nih. Ah, saya mau sedekah mempeng 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Gitu. Sedekah sama orang yang sakau buat beli obat, buat beli narkoba. Itu dosa. Haram itu. Atau umpamanya ada orang yang, ada saudara datang kepada kita, teh, sedekah itu karena Allah. Buat apa kamunya? Kamu secara benar. Saya teh, tadi malam teh habis mimpi. Ada 4 nomor, ini mah pasti dapat teh. Ini mah pasti tembus, ini mah pasti tembus. Minta 100.000 be. Oh, sedekah karena Allah, gede pahalana sok gitu. Buat apa? Buat masang togel gitu. Itu nggak boleh, haram sedekah seperti itu. Ya. Makanya kalau kita ada kadang-kadang ada korinah, kan ada korinah. Korinah itu adalah tanda-tanda. Ada umpamanya ada orang yang ngemis, ngamen ataupun apa. Tanda-tandanya udah ada tanda-tanda buruk nih, udah tanda-tanda buruk. Dia minta kalau kita kasih, ini kira-kira untuk apa nih? Dia untuk makan, apa dia untuk mabok gitu. Kalau dalam hati kita ini korinanya nggak bener nih, tanda-tandanya nggak bener, dia untuk mabok, nggak usah dikasih, kecuali kita kepepet, nggak usah dikasih. Kecuali kalau seumpamanya, kalau dia nggak dikasih, dia akan galak, ngancem sama kita. Nah itu boleh. Itu mah karena kepepet, itu mah karena terpaksa. Itu boleh kalau seperti itu. Nah, tapi kalau seumpamanya kita bisa nggak ngasih, nggak usah. Kalau memang ada korinah yang kuat, ada tanda yang kuat bahwa dia itu akan gunakan untuk maksiat, maka nggak boleh. Makanya atasadduq alaman yasta'inu biha ala maksiatin biqarinah. Biqarinah, dengan adanya qarinah. Tapi nggak usah suudon juga. Nggak usah dikit-dikit suudon nih orang mau buat apa nih, orang mau buat apa. Kalau kelihatannya baik, kelihatannya untuk benar, mak, ya udah kasih aja. Tapi kalau udah tanda-tanda nggak benar, nah ini jangan. Gitu. Kemudian kesunahan-kesunahan yang berhubungan dengan sedekah sunnah. Jadi ada hal-hal yang disunahkan untuk menyempurnakan sedekah sunnah, ya, untuk menyempurnakan sedekah sunnah. Yang pertama, jadi ada sekitar 9 hal untuk menyempurnakan sedekah sunnah. Yang pertama, al-israr biha illa idza kana mimman yuqtada bihi. Yang pertama, sunnah dalam sedekah itu israr. Israr, sir, tersembunyi, rahasia. Sunnah israr atau rahasia. Illa idza kana mimman yuqtada bihi. Kecuali bagi orang yang
kecuali bagi orang yang bisa dia itu diikuti oleh orang lain. Kecuali terhadap orang yang dia itu ketika sedekah bisa diikuti oleh orang lain. Umpamanya ada apa nih namanya teh di pembangunan masjid nih, mau pembangunan masjid. Ini lelang ya, ada lelang. Lelang nih siapa yang mau, ini kita butuh karpet nih buat di masjid, butuh karpet. Karpet per meternya umpamanya 300.000 per meternya. Nah, siapa yang mau itu? Sepi orang-orang, jamaah pada banyak. Kemudian kita udah niat mau itu, tapi mau rahasia aja, nanti aja sih. Tapi orang-orang pada diam. Dan kita ngacung, Ustaz, dari saya setengah meter, 150.000, dari saya setengah meter sedekah. Dia langsung gonjreng, dia langsung ngasih ke panitia 150.000 untuk setengah meteran. Nah, ketika orang itu dia memulai, maka orang lain yang tadinya pada diem, yang pada malu-malu gitu, dari saya juga, dari saya juga, dari saya juga. Nah, kalau orang yang seperti itu mah bagusnya terang-terangan. Sekiranya kalau dia sedekah, dia akan diikuti oleh orang lain. Maka itu bagusnya terang-terangan. Karena apa? Karena dia akan mendapatkan sedekah dia, pahala sedekah dia, dan akan mendapatkan pahala sedekah orang-orang yang mengikuti dia. Orang-orang yang setelahnya. Makanya duluan kalau ada lelang seperti itu, kita duluan. Biar apa? Jangan takut riak ya. Jangan takut riak. Saya mah nanti aja mau rahasia aja itunya, takut riak. Jangan takut riak. Jangan takut riak. Riak itu bukan di terang-terangan atau disembunyi-sembunyi, bukan. Riak itu di dalam hati. Orang yang sembunyi-sembunyi bisa riak. Orang yang sembunyi-sembunyi bisa riak. Loh, kok bisa riak? Pas sedekahnya sembunyi-sembunyi. Pas ada yang tahu. Oh, si ibu mas sedekah sembunyi-sembunyinya. Jangan bilang-bilang. Tapi dalam hatinya bunga. Waduh, orang tahu itu, orang tuh ya saya sedekahnya sembunyi-sembunyi itu. Nah itu riak jadinya. Jadi kalaupun umpamanya kita mau sedekah kemudian ada riak dalam hati, seneng dipuji sama orang lain atau pengen orang lain tahu, lanjutkan sedekahnya. Jangan tidak ada riak di dalam hati, nggak jadi sedekah, percuma. Nggak percuma. Lanjutkan sedekahnya, perangi perasaan riaknya. Jangan ridho dengan perasaan riak. Gitu. Perangi perasaan riaknya. Jadi kalaupun ada riak nggak masalah. Tapi perangi. Kita nggak ridho, minta kepada ya Allah, ikhlaskan sedekah saya, ikhlaskan ibadah saya. Saya nggak ridho, saya riak seperti ini ya Allah. Selamatkan saya dari riak. Perangi, maka tetap akan menjadi ikhlas. Kalau kita perangi itu kita punya hati yang riak, tetap kita akan mendapatkan pahala ikhlas. Jadi yang pertama al-israr, rahasia, sembunyi-sembunyi. Yang kedua, atau seduk al-gharib, al-aqrab, tsumma zawaj, tsumma al-gharib, tsumma al-abad. Yang kedua adalah sedekah kepada kerabat terdekat. Sedekah kepada kerabat terdekat. Ini besar pahalanya. Kemudian kepada suami. Sedekah kepada suami juga sedekah. Punya suaminya udah di PHK, jadi nggak punya penghasilan lagi. Istrinya punya, emas punya, harta punya, penghasilan punya. Setiap hari sedekah ke suaminya. Itu bagus, besar pahalanya. Tsummal gharib al-abad, kemudian kepada kerabat jauh, kemudian kepada tetangga, kemudian kepada musuh. Sedekah kepada orang yang kita benci atau orang yang memusuhi kita. Jadi rajin-rajin sedekah kepada orang yang membenci kepada kita. Mungkin dia benci kepada kita karena kitanya kurang sedekah kepada dia, gitu. Mau sedekah teh males, dia malah suka ngomongin saya. Dia males, saya mau sedekah sama dia teh, dia masuk ke sini sama saya teh, gitu. Justru orang yang seperti itu kasih dia sedekah, kasih. Niatnya jangan niat supaya dia baik kepada kita, enggak usah. Saya niat karena Allah. Allah perintahkan, Nabi perintahkan sedekah kepada dia. Dia juga punya hak atas kita. Jangan malah dipilih-pilih. Dipilih-pilih, si mau balik kasih, si mau baik kasih. Enggak, dia mau dilewat aja umpamanya. Padahal masih tetangga juga umpamanya. Enggak boleh seperti itu. Nambah benci aja kalau orang seperti itu. Sedekah kepada orang yang dan yang paling besar
Yang paling besar itu sedekah. Ini yang sunnah ya, karena yang kalau yang paling besar sedekah wajib. Sedekah wajib nafkah itu, kalau nafkah itu sedekah wajib. Yang paling besar itu kepada ahlul khair. Kepada ahlul khair. Ahlul khair itu orang-orang baik, artinya orang-orang yang dia itu bermanfaat untuk umat. Taklim, suka mengajar ilmu agama, atau suka belajar ilmu agama, rajin belajar. Itu pahalanya 900 kali lipat lebih untuk kepada Allah khair. Kenapa? Karena kebaikannya akan membawa karena sedekah yang kita keluarkan untuk dia itu akan berimbas kebaikan kepada umat. Makanya ini nggak enak juga sih sebenarnya kalau menyampaikan kayak ini gini teh. Jadi sedekah yang paling tinggi sedekah kepada ustadz, sedekah kepada kiai, sedekah kepada ulama. Karena ini harus disampaikan juga. Yang mana mereka bermanfaat untuk umat. Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti ini ya. Termasuk sedekah kepada orang, membiayai orang untuk belajar ilmu agama. Itu juga. Makanya saya barangkali nanti ada yang mau ikut program di Asalam di sana. Itu ada anak yatim dua, yang alhamdulillah ketika sering ngaji di masjid gitu, akhirnya dia mau mondok, mau masantren, mau belajar, mau tahfidz Quran, anak yatim kedua-duanya. Kemudian cuman mereka terkendala masalah biaya. Mereka pesantrennya mau pesantren gratis. Di Cibimbing Al Khairiyah pesantrennya gratis, cuman untuk biaya masuknya ada sekitar 1 juta untuk beli buku, kitab, kemudian seragam dan yang lain sebagainya. Itu jadi butuh biaya yang lumayan, sekitar per anaknya itu untuk biaya masuknya aja sekitar 1 jutaan. Barangkali ada yang mau ikutan nanti untuk program ini, mencetak hafidz Quran, mencetak hafidho, dan ini anak yatim. Yang satu yang orang tuanya meninggal karena kebakar gas itu, yang tidak punya rumah tapi dibikinin rumah sama warga. Yang satunya lagi apalagi dia tidak punya siapa-siapa. Nah itu barangkali ada yang mau nanti, itu 2 anak yatim yang mau baru lulus SD sekarang, mau lulus SD dan belum mens, betul-betul masih anak yatim, dan belum mens, betul-betul masih anak yatim. Jadi kita kader dia, mereka belajar Al-Quran, nanti ketika kita ikut membiayai orang-orang yang seperti itu, ketika kita mengeluarkannya kita dapat pahala sedekah. Ketika dia ngaji Qurannya, belajar Al-Qurannya, berlelah-lelahannya, melek malamnya, ngapalin itu berat loh. Ngapalinnya kita yang biayainya, kita dapat pahalanya. Apalagi kalau semuanya dia terus, yang namanya hafidz Quran itu, ngapalin Quran itu nggak mungkin baca Quran sekali. Tiap hari diulang-ulang. Baik yang belum hafal ataupun yang sudah hafal, tiap hari diulang-ulang. Gitu. Itu akan terus. Makanya dan alhamdulillah di kita juga di Asalam di Sitamba itu udah ada satu yang sudah kita biayai seperti itu, anak orang yang tidak mampu lulus SMA, kalau yang itu lulus SMA kemudian di pesantren dan sekarang sudah hafidz Quran dan sekarang sudah ngajar di Asalam. Alhamdulillah. Asalam yang di situ, yang Maulana Akbar. Kemudian yang ketiga di antara kesunahan dalam sedekah taharil azmina al-fadilah, memanfaatkan waktu-waktu yang utama untuk bersedekah, memanfaatkan waktu-waktu utama seperti sedekah di hari Jumat, sedekah di bulan Ramadan, apalagi sedekah fil ashril awakhir minha, sedekah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, wa ashri dzil hijjah, dan sedekah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini sedekah
Beda ya nilainya. Kalau sedekah di hari-hari ini, itu beda nilainya. Bukan lagi pahala. Lebih baik daripada jihad fisabilillah dan akan mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyura, dan sedekah di hari Asyura. Wal ashhurul hurum, dan sedekah di bulan-bulan yang mulia. Itu beda ya. Itu beda nilainya. Jadi memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa seperti hari Jumat, Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari Asyura, dan Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Sedekah subuh termasuk. Sedekah subuh termasuk. Sedekah subuh kan tiap hari. Gitu. Kemudian yang keempat, taharil amkinah al-fadilah, mencari waktu atau tempat-tempat yang utama seperti Makkah, Madinah. Jadi bersedekah di tempat-tempat yang utama. Kalau pas kita lagi ke Makkah jangan sampai nggak sedekah. Kita lagi ke Madinah jangan sampai nggak sedekah. Karena di Makkah sedekah dilipat gandakan 100.000. Di Madinah sedekah dilipat gandakan 1.000. Ya, makanya kalau ke Makkah Madinah jangan tidak bersedekah walaupun sedikit sedekah. Yang kelima, atasadduq bima yuhibbu wabil mai wal maniha. Yang kelima, bersedekah dengan sesuatu yang kita cintai. Dengan yang kita cintai, sedekah yang kita dengan yang kita cintai, mengecualikan suami. Bersedekah dengan sesuatu yang kita cintai. Punya kudung, seneng kudung ini, aku suka kudung ini. Ada orang yang minta, Bu, kudungnya bagus, pengen dong gitu umpamanya. Udah lepas kasih. Dengan yang dicintai. Itu hebat itu. Itu dia udah melepaskan, mengorbankan urusan dunia untuk akhirat itu. Orang yang seperti itu. Punya baju bagus umpamanya. Saya seneng, paling seneng baju yang ini. Ada yang minta, ya udah kasih. Gitu. Udah kasih. Yang penting jangan suami, pokoknya nama. Kalau suami mah, Bu, suaminya bagus, cakep ya nggak bisa dong kalau suami mah gitu tak. Kemudian wabil ma'i, dan sedekah dengan air. Itu sedekah air itu luar biasa ya. Ini masih yang kelima ya. Dengan air. Jadi kita kalau itu nyimpen air di masjid, di tempat-tempat umum, nyimpen. Kalau orang yang kebetulan rumahnya pinggir jalan, nyimpen air pinggir jalan buat siapapun yang lewat. Dan itu yang apalagi kalau sebenarnya kita mau sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal. Untuk orang tua yang sudah meninggal. Itu yang paling manfaat itu adalah sedekah air, sakyu, memberi minum kepada orang yang kehausan. Memberi minum. Sanajan kepada anak-anak. Gitu. Beri minum, niatkan satu botol air mineral kasih. Niatkan dalam hati, ya Allahumma ausilah thawabah li ummi. Ya Allah, sampaikan pahalanya untuk ibuku. Allahumma ausilah thawabah li abi. Itu kita seperti sedang memberikan minum kepada ibu yang sedang kehausan. Lagi haus. Nah, ini ibu lagi haus, lagi haus. Kita dikasih minum seger. Itu sangat manfaat. Kemudian yang keenam, adamul anfah minat tasadduq bigalil. Tidak memandang rendah sedekah yang sedikit. Tidak memandang rendah sedekah yang sedikit. Jadi jangan malu sedekah sedikit ya. Jangan malu sedekah sedikit. Karena kalau orang yang malu sedekah sedikit biasanya akan riya ketika sedekahnya banyak. Jadi jangan malu sedekah sedikit. Kita punyanya segini cuma 2.000, ya udah 2.000 sedekah. Orang-orang madu pada biru semua 5.000. Kita cuman gopek, punyanya gopek. Ini diasup pun malu, ngelentring diasup pun. Mending telah, jangan memandang rendah, jangan memandang hina kepada orang yang sedekah sedikit. Yang ketujuh, ayyakuna bitibi nafsin wa bishrin. Yang ketujuh, syarat sedekah supaya mulia, sempurna adalah bersedekah dengan hati gembira. Seneng kalau sedekah, bisa sedekah seneng. Kenapa? Karena ketika kita sedekah, itu bukan kita memberi orang lain, itu nyimpen untuk diri kita. Ini kebutuhan kita. Karena demi Allah yang kita sedekahkan tidak hilang.
Justru yang kita sedekahkan itu menjadi kekal abadi. Nggak hilang sama sekali. Menjadi kekal abadi. Kemudian yang ke-8, Allah yatma'a fi du'ail mu'talah liyakmulal ajru. Tidak mengharap doa dari orang yang dikasih sedekah supaya pahalanya sempurna. Tidak mengharap doa dari orang yang dikasih sedekah supaya pahalanya sempurna. Jadi nggak usah minta sedekah, doain saya ya biar saya anu. Itu mengurangan karena pahala nantinya. Sama dengan kita ngupahan orang supaya doain kita, nyewa orang supaya doain kita. Jadi nggak usah minta doa, nggak usah. Fa inda alahu nudibalil mutasaddiq ar-raddu alaihi bidu'ain akhar. Kalaupun umpamanya kita bersedekah, kemudian orang yang kita kasih, dia mendoakan kepada kita, balas doakan dia. Jadi jangan bunga didoakan oleh orang itu, jangan bunga karena kita habis bersedekah, dia mendoakan kita. Jangan. Udah, kita sedekah mana untuk kita, bukan untuk dia. Yang dikeluarkan oleh kita untuk kita, bukan untuk dia. Dia mendoakan, balas doakan lagi dia. Ya Allah, Ibu, terima kasih Ibu. Moga-moga Ibu panjang umur, moga ditambah rezekinya. Semoga engkau juga panjang umur, diluaskan rezekinya juga, diberi kesehatan juga, doakan lagi, doakan kembali dia. Jadi nggak usah mengharap aja, jangan ya, mengharap aja jangan. Apalagi minta, mengharap. Nggak minta sih, cuman dia kok dikasih kok nggak doain saya sih, kok polos amat. Nuhun-nuhun acan, nggak terima kasih, nggak apa, waduh diterima, udah ngaliak, udah nggak terima kasih acan, jangan malah diomongin, ih saya mah tingeling, di pesan sedekah tegus diberi duit, nuhun-nuhun acan, mau deui aing mah, komo lah begitu mah, jangan sampai begitu, tandanya kurang ikhlas kalau seperti itu, jangan mengharap terima kasih dari dia, jangan mengharap doa dari dia. Nah, kalaupun kita punya hajat, umpamanya biar cepat sembuh, sedekah, nggak usah minta doa dari orang lain, kita kasih aja sedekah, udah lepas karena Allah. Nanti Allah yang akan memenuhi hajat-hajat kita. Tanpa doa dari orang yang dikasih, Allah lebih tahu kebutuhan kita. Allah akan penuhi kebutuhan kita. Jadi nggak usah, bukan nggak boleh minta doa dari orang yang disedekahi, boleh, cuman pahalanya akan berkurang. Pahala sedekah kita akan berkurang. Itu ketika kita meminta doa dari orang yang dikasih sedekah kita. Kemudian atasadduq bima fadlu an hajati. Kemudian bersedekah dengan sesuatu yang lebih dari kebutuhan kita. Jangan sampai seorang laki-laki dia ngasih kepada orang lain, ada janda-janda di sekitarnya itu dikasih sama dia, istrinya mah koret pelit sama istrinya mah nggak dikasih gitu, anaknya nggak dikasih. Kalau janda-janda muda dikasih sama dia gitu, sedekah kan nggak ada yang ngasih nafkah, kasihan, masih muda nggak ada yang ngasih nafkah, kasihan gitu, umpamanya seperti itu. Kalau istrinya nggak dikasih, nggak boleh. Jadi cukupi dulu kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya, kebutuhan anaknya, baru ada lebih sedekah kepada orang lain. Jangan sampai, bukan jangan sampai ya, kecuali ketika orang-orang yang seperti kalangan sahabat, al-ithar, kalau para sahabat mau yang keimanannya sudah tinggi, mereka lebih memprioritaskan orang lain dulu daripada kebutuhan dirinya. Saya butuh, tapi ada orang lain juga yang butuh. Orang lain dulu. Nah, itu udah hebat, itu mah udah kalangan sahabat, kalangan tabiin. Orang yang ithar memilih atau mendahulukan orang lain daripada kebutuhan pribadinya. Nah, ini masih banyak tentang masalah sedekah ini, kemakruhan, larangan-larangan dalam bersedekah, keharaman-keharaman dalam bersedekah. Nah, ada insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini barangkali ada yang mau bertanya? Enggak.
puasa gitu ya Pak. Kalau misalnya puasanya cuma 3 hari, apakah itu kita juga tetap? Baik, baik. Di antara amalan yang bagus dilakukan di 10 hari pertama, 9 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah berpuasa. Kalau puasanya 3 hari, bagaimana? Enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi ini bukan wajib ya, bukan wajib, tapi ini adalah kemuliaan, yang mana Allah janjikan melalui lisan nabinya akan mendapatkan cintanya Allah. Puasa hari ini itu lebih hebat daripada jihad fisabilillah gitu. Jadi kalau seumpamanya kita nggak puasa, nggak apa-apa, nggak masalah, tapi lakukan amal soleh yang lain. Yang penting lakukan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apapun itu amalnya, walaupun cuman subhanallah, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walaupun cuman itu, nggak harus puasa, nggak harus puasa. Puasa ini kemuliaan. Kalau kita tidak bisa berpuasa, saya kan harus begini, nggak apa-apa. Tapi jangan kita ketinggalan. Kalau kita enggak mendapatkan cinta Allah dengan puasa, maka cari cinta Allah dengan amal lain selain puasa. Dengan apalah, dengan kita zikirlah, dengan kata sabar menghadapi suami lah, sabar menghadapi suami ini tegar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya, tapi suami bikin kesel aja, hati lagi kesel, senyumin aja, senyumin, tumben senyum 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu ibadah juga yang akan mendapatkan daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak, dokter? Di Makassar 1000. 1000. Di 500. Jadi kalau kita kurban di Palestina, mungkin tidak lebih besar. Ya. 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 Ya, betul. Itu betul ya. Menggunakan mencari tempat-tempat yang utama, Makkah, Madinah. Apalagi kayak Palestina yang memang sedang membutuhkan ya, sedang membutuhkan. Kita sedekah di sana atau kurban umpamanya kurban di sana. Asalkan kurbannya di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ya, kurbannya di tanggal 10 ya. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah, kemudian kita kurban di Palestina di sana. Itu dilipat gandakan sampai 500 kali lipat. Kemudian kita juga membantu orang-orang yang memang sangat kesusahan kalau di sana. Tapi jangan lupakan juga, jangan kemudian ketika kita mengutamakan yang di sana, kemudian kita lupa kepada yang dekat. Yang dekat juga ada hak yang dekat juga gitu. Jadi memang kalau kitanya punya, ya kita pun punya, buat di Palestina satu, buat di sini satu gitu umpamanya. Di Palestina 1 kambing, di sini 1 kambing umpamanya. Gitu. Jadi seperti itu. Untuk masalah kurban. Itu memang seperti itu. Terutama Palestina itu bagus kita kalau kita punya untuk 2 daripada kita umpamanya gini, kita pengen ada kambing gagah keren, gemuk, tanduknya hebat, rangga. Harganya 7 juta umpamanya. Kasep pokoknya nama kambing nanate 7 juta. Tapi satu untuk ini ya. Tapi ini kalau 7 juta bisa menang 2 nih. 3,5 juta. Tapi rada mejehna lah, rada kecil. Tapi udah cukup. Ini mending 2 aja. Mending 2 aja. Jadi kambing 2 lebih baik daripada kambing 1 ya. Udah nggak usah diniatkan siapa-siapa, udah niat kita aja sendiri. Itu niat kita aja sendiri. Itu nggak usah. Kita kurban untuk tahun ini kita kurban 2 ekor kambing. Yang 1 di sini, yang 1 di Palestina umpamanya. Itu bagus seperti itu. Daripada kita 1
gede tapi cuma satu. Mending dua dengan harga yang sama tapi dapat dua. Karena apa? Semakin banyak darah yang dialirkan di 10 tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu. Ada lagi, Bang Kali? Baik. Sedekah, kita bersedekah niatnya supaya kita, aduh saya sakit udah lama nih nggak sembuh-sembuh, berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Ada terapi sedekah kan? Kata Nabi, hassinu amwalakum bizzakat wa dawau mardakum bisadaqah. Jagalah harta kalian dengan zakat dan obati penyakit kalian dengan sedekah. Artinya sedekah itu bisa mengobati daripada penyakit. Nah, kemudian kita nggak minta doa, kita sedekah kepada orang. Kita niatkan agar kita sembuh. Apakah jadi? Jadi. Apakah boleh? Boleh. Apakah sah? Sah. Itu. Cuman itu kalau sedekah dengan minta kesembuhan kepada Allah, niat agar kita sembuh, itu ikhlas yang paling rendah. Tingkatan ikhlas yang paling rendah. Karena ikhlas itu kan ada 3 tingkatan. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi, seseorang beribadah, beramal soleh, murni karena melaksanakan perintah Allah. Enggak mengharapkan pahala, enggak ingin diampuni dosa, enggak karena ingin masuk surga, enggak karena takut neraka. Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Allah perintahkan, saya lakukan. Nabi contohkan, saya lakukan. Nabi anjurkan, saya lakukan. Udah selesai. Tidak memandang ini manfaatnya untuk apa, ini pahalanya apa, enggak mengharap pahala, enggak. Itu yang paling tinggi. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah seseorang beramal soleh, apapun itu amal solehnya, mau sholatnya, mau sedekahnya, mau zakatnya, mau zikirnya, karena ingin mendapatkan surga, atau karena ingin selamat dari neraka, selamat dari siksa kubur, atau karena ingin diampuni dosa. Itu ikhlas, masih ikhlas, tapi udah ada pamrih. Tapi pamrihnya pamrih akhirat. Bukan karena sami'na wa ata'na, bukan karena diperintahkan oleh Allah kemudian kami lakukan, bukan. Tapi karena Allah menjanjikan, kalau kamu melaksanakan ini, kamu masuk surga. Kalau kamu melaksanakan ini, kamu diampuni dosa. Kalau kamu melaksanakan ini, kamu selamat dari neraka. Ada pamrih, upahna, Pak Gusti Allah. Padahal kalau kita pikir, kita tuh nggak usah nyari upah sama Gusti Allah. Kita tuh dirinya dari Gusti Allah, matanya dari Gusti Allah, tenaganya dari Gusti Allah, harta kita juga dari Gusti Allah. Allah perintahkan, masa kita korek gitu. Allah perintahkan sholat, masa kita nggak mau? Kita sehatnya juga dari Allah, tenaganya juga dari Allah. Kita pikir, masa kita masih minta upah, masih minta pamrih sama Gusti Allah? Gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang kedua, tingkatan ikhlas yang kedua adalah seseorang yang mereka beramal soleh apapun itu karena karena mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga, mengharapkan ampunan, mengharapkan selamat dari siksa kubur ataupun siksa neraka. Itu yang kedua. Ada ikhlas yang paling bontot, yang paling bawah, yang paling rendah, yaitu seseorang beramal soleh karena ingin mendapatkan dunia yang dijanjikan oleh Allah. Orang rajin sholat duha karena dijanjikan irka'li arba'atan awalan nahar, wahai hambaku kata Allah, sholatlah engkau 4 rakaat di pagi hari, maka kebutuhanmu akan aku cukupi di siang hari, kata Gusti Allah. Melaksanakan sholat duha supaya rezekinya lancar, sedekah supaya tambah rezekinya. Kalau habis sedekah mah kita cek Gusti Allah lagi sedekah digantian ke Gusti Allah. Diganti minimal 10 kali lipat oleh Gusti Allah. Sedekah supaya mendapatkan kelancaran, keberkahan usaha umpamanya. Itu dia bersedekah karena mengharap dunia yang dijanjikan oleh Allah. Tapi mengharapnya kepada Gusti Allah. Mengharapnya ke Gusti Allah gitu, bukan kepada selain Gusti Allah. Dia sedekah kepada manusia, biar saya segera sembuh. Mengharapnya ke Gusti Allah kesembuhannya. Tapi yang diharapkan dunia, kesembuhan, kesehatan. Maka itu
Ikhlas yang nomor 3, yang paling cetek, yang paling rendah. Kemudian kalau selain daripada itu, kalau orang sedekahnya sudah ingin bukan karena Allah lagi, karena ingin supaya dia hormat kepada saya, supaya dia nggak rewel, supaya dia nggak, itu udah riya namanya. Itu. Makanya kita ketika beramal soleh itu harus pinter-pinteran, harus pinter-pinteran. Cari amal soleh itu, niatkan yang paling tinggi sekalian, niatkan karena Allah. Karena ketika kita niat karena Allah, ridho Allah akan kita dapatkan, surga akan kita raih, neraka akan kita tinggalkan, akan diselamatkan, dosa-dosa akan diampunkan, rizki, kesehatan juga akan diberikan kepada kita, kebahagiaan akan diberikan kepada kita. Walaupun mungkin kita sakit, tapi bahagia. Walaupun mungkin kita miskin, Allah kasih bahagia. Karena bahagia itu bukan di harta, bahagia itu bukan di sehat. Berapa banyak orang yang sehat tapi susah? Berapa banyak orang sehat tapi susah, kaya tapi susah. Oh, aing mah stres lagi. Stres, orang kaya kok stres? Gitu. Ada orang yang kaya stres ya. Gitu. Aku gulung harta, stres baik. Gitu. Penghasilan biasanya 100 juta sehari. Ini dapat penghasilan cuma 10 juta. Biasanya 100 juta, ini cuma 10 juta sehari. Penghasilannya sehari 10 juta. Biasanya 100 juta, itu stres. Orang yang biasa penghasilan 100 juta, kok jadi tinggal 10 juta, itu stres. Pusing, riwuh, asapang susah-susah na jalma eta teh. Padahal lamun dibanding urang mah sehari 10 juta, Masya Allah kita mah. Wah, udah bisa ngapa-ngapain gitu, itu mah karena biasanya 100 juta cuma dapat 10 juta, stres. Nah, itulah orang kalau tanpa agama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Enggak. Miskin? Tidak beragama? Yang tidak beragama? Orang kafir ya? Orang kafir ya? Ya. Orang kafir ya, orang kafir, orang yang tidak beragama, pokoknya orang yang non muslim atau orang kafir. Tadi kan disebutkan bahwasanya kalau sedekah itu karena ibadah sosial yang tidak membutuhkan kepada niat. Jadi sedekah dari orang kafir sekalipun diterima. Jadi artinya jadi, bukan diterima, jadi. Cuman karena dia kafir, nggak ada wadahnya, nggak ada tempatnya, jadi haba'an mangthuro, jadi terawur-awur gitu, terawur-awur. Cuman tetap oleh Allah akan diganti di dunia. Kalau tidak diberikan, jadi orang-orang kebaikan orang-orang itu ketika tidak diberikan di akhirat, maka akan dikasih di dunia, gitu. Di dunia dengan ditambahan rezekinya, diberikan sehat, gitu. Itu duniawi, itu duniawi. Jadi kalau di akhirat mah kalau orang kafir tetap disiksa, Jadi bukan enggak karena dia rajin bersedekah kemudian kafir masuk surga, enggak bisa. Orang kafir masuk surga enggak bisa, gitu. Artinya sedekahnya jadi, seandainya dia kemudian orang yang rajin sedekah di masa kafirnya, dia masuk Islam, maka sedekahnya akan kembali. Sedekah-sedekah yang dulu itu akan kembali, akan jadi. Gitu. Ada lagi? Enggak. Perbedaan apa? Perbedaan apa?
penetapan Idul Adha. Oh, baik. Penetapan Idul Adha. Penetapan Idul Adha. Nah, jadi Idul Adha itu sebetulnya nggak ada perbedaan antara baik NU ataupun Muhammadiyah, nggak ada perbedaan. Sama. Idul Adha itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sama. Baik NU atau Muhammadiyah, Persis dan yang lain sebagainya sama. Idul Adha itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sama. Cuman dalam penetapan harinya mungkin itu bukan penetapan Idul Adha-nya, penetapan tanggal satunya yang berbeda. Jadi kalau dalam kita merujuk kepada hadis, Nabi bersabda dalam hadis sahih, Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilul iddah ay salatina yauman. Berpuasalah engkau karena melihat hilal dan berbukalah ketika melihat hilal. Kemudian ketika terjadi mendung sehingga tidak bisa terlihat hilal, maka fakmilul iddah, sempurnakan hitungan 30 hari. Itu setiap bulannya. Mau menetapkan Ramadan, awal Ramadan, lihat hilal. Udah muncul apa belum? Lihat hilal, udah muncul apa belum? Kalau ketika, kan berarti kan tanggal 29 bulan Sya'ban, itu besok itu ada kemungkinan tanggal 1 Ramadan, ada kemungkinan 30 Sya'ban. Maka di tanggal 29 Sya'ban maghrib ru'yatul hilal. Kalau hilal sudah nampak, sudah kelihatan dengan jelas, walaupun minimal hanya 2 derajat atau 3 derajat kelihatan, maka itu berarti besok tanggal 1. Besok tanggal 1. Begitupun penetapan Idul Fitri. Idul Fitri pun sama. Wa aftiru li ru'yatihi, berbukalah, artinya Idul Fitri lah ketika melihat hilal. Tanggal 29 bulan Ramadan, besok kemungkinan tanggal 30 atau ke tanggal 1 Syawal. Maka di tanggal 29 ru'yatul hilal, lihat hilal. Kalau hilal udah nampak, berarti besok tanggal 1. Kalau hilal belum kelihatan, maka besok tanggal 30. Kalau ada kesulitan, aduh ini mendung nih, kesulitan melihat hilal, nggak kelihatan hilalnya karena mendung. Baik aslinya hilal itu sudah keluar atau belum keluar, maka Nabi katakan fa in gumma alaikum, kalau hilal tidak terlihat karena ada mendung, sehingga hilal tidak terlihat, maka sempurnakan hitungan hari, yaitu 30 hari. Nah, makanya ini di sini ada perbedaan ya. Jadi kalau kita merujuk kepada hadis fa in gumma alaikum, hadis ini bahwasanya pokoknya hilal belum kelihatan, sempurnakan 30 hari. Sempurnakan 30 hari. Jadi kalau hilal belum kelihatan, sempurnakan 30 hari, berarti Ramadannya nanti setelah Sya'bannya sudah 30 hari, baru Ramadannya itu tanggal 1-nya setelah 30 hari bulan Sya'ban. Begitupun dengan Idul Fitri. Kalau memang pas tanggal 29 itu hilal belum kelihatan karena ada mendung, maka sempurnakan 30 hari puasanya, maka Idul Fitrinya nanti setelah 30 hari baru tanggal 1. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kenapa ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU atau dengan yang lainnya? Kenapa ada perbedaan? Orang-orang Muhammadiyah, di kalangan Muhammadiyah, itu mereka berijtihadnya adalah dengan wujudul hilal. Jadi ada wujudul hilal, ada imkanur ru'yah. Perbedaannya itu. Kalau melihat kepada hadis tadi, imkanur ru'yah, memungkinkan untuk dilihat. Pokoknya bulan atau hilal kelihatan, maka besok tanggal 1. Kalau belum kelihatan, apapun alasannya, baik belum kelihatannya karena memang belum muncul, atau belum kelihatannya karena memang terhalang oleh mendung, pokoknya besok tanggal sempurnakan 30 hari. Nah, kalau sebagian daripada saudara kita, terutama yang di organisasi Muhammadiyah, ada yang menggunakan wujudul hilal.
Karena sekarang sudah canggih ya. Hilal itu sudah bisa dilihat dengan menggunakan teropong yang lebih canggih. Perhitungan yang lebih canggih. Jadi hilal itu sudah muncul. Jadi untuk yang imkanur ru'yah, yang memungkinkan hilal untuk bisa dilihat, hilal itu kan ketika muncul bulan sabit, hilal itu bulan sabit artinya ketika muncul, ini kalau 1 derajat itu masih bias, belum bisa dilihat. Hilal sebetulnya udah muncul, tapi baru 1 derajat itu belum bisa dilihat dengan jelas. 2 derajat belum bisa dilihat dengan jelas, masih bias karena ada ada cahaya-cahaya yang lain sehingga hilal belum jelas. Tapi ketika sudah 3 derajat itu sudah bisa dilihat dengan jelas. Nah, jadi yang imkanur ru'yah, orang yang imkanur ru'yah memungkinkan untuk dilihat mensyaratkan hilal itu muncul minimal 3 derajat bisa dilihat. Kemudian kalau belum 3 derajat belum bisa dilihat karena masih bias. Jadi besok belum tanggal 1 kalau di bawah 3 derajat. Tapi kalau sebagian daripada teman-teman kita, saudara kita yang mengatakan wujudul hilal, yang penting hilal itu sudah wujud, sudah nampak, sudah ada, mau 1 derajat, mau 2 derajat, maka itu sudah wujud. Maka besok berarti tanggal 1. Walaupun nggak bisa dilihat, tapi sudah ada hilal, sudah muncul, itu besok tanggal 1. Jadi dari perbedaan itulah sehingga ada perbedaan yang ini mengatakan ini sudah tanggal 1. Yang ini kalau yang lain karena belum terlihat hilalnya tanggal 30 gitu. Sama dengan yang sekarang juga. Sekarang juga ada kemungkinan perbedaan. Ada kemungkinan perbedaan. Yang sebagian mengatakan bahwasanya tanggal 1-nya itu Senin kemarin. Sebagian besar yang lain mengatakan Selasa hari ini. Gitu. Karena Senin kemarin itu belum terlihat hilal. Hilal belum terlihat. Gitu. Nah, kemudian kalau ada sebagian saudara kita yang mengatakan walaupun belum terlihat secara nyata tapi hilal sudah wujud. Hilal sudah wujud, jadi Senin itu sudah tanggal 1. Yang Senin tanggal 1, maka nanti Idul Adha-nya hari Rabu. Yang tanggal 1-nya Selasa, Idul Adha-nya tanggal 10. Iya. Hari Kamis ya. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Baik. Puasa Arafah, kita kapan puasa Arafah? Puasa Arafah itu adalah puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Bukan puasanya orang-orang yang wukuf di Arafah. Jadi puasa Arafah itu bukan puasa wukuf, karena orang yang sudah sedang wukuf justru tidak boleh puasa. Puasa Arafah itu puasa, coba dibuka di setiap tafsir-tafsir ya, tafsir-tafsir, takwil daripada Shaumu Yaumi Arafah, ayat Tasi'u Dzulhijjah. Puasa hari Arafah itu adalah tanggal 9 puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut puasa Arafah? Karena 9 Dzulhijjah itu adalah hari Arafah. Karena orang yang melakukan wukuf di Arafah itu dilakukan di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Tapi bukan berarti orang yang berpuasa hari Arafah harus bertepatan dengan orang yang sedang wukuf di Arafah. Karena kalau orang Papua nggak bakalan bisa nemukan orang yang wukuf di Arafah. Perbedaannya kan sekitar 4 jam lebih. Perbedaan sekitar 4 jam lebih. Wukuf di Arafah ba'da duhur jam 12:30 di sana. Kalau orang Papua bedanya 6 jam. 6 jam. Orang Papua bedanya 6 jam. Gitu. Di sana udah maghrib, di situ di Papua baru gitu. Jadi nggak bakalan ketemu gitu aja. Jadi nggak bakalan ketemu. Jadi kalaupun kita umumnya pas orang yang sedang wukuf di Arafah, mereka wukuf di Arafah, kita puasa di sini. Enggak seperti itu. Jadi puasa hari Arafah itu adalah puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Karena apa? Karena antara satu dengan yang lain itu beda matla, beda zona. Matla itu zona. Jadi sudah punya zona tersendiri. Kalau kita standarnya Arab, maka kita sholat subuhnya bukan jam 6,
Coba baru jam sekian mungkin baru sholat duha kita, baru sholat subuh mungkin jam 10 ya, jam 10 setengah 11 kurangi 4 jam, jam berapa? Jam 6 ya, jam 6 baru sholat subuh. Jadi kalau mengikuti ibadah kita mengikuti Mekah, mengikuti Arafah, sholat pun harus mengikuti Arafah, harus mengikuti Mekah. Kita baru sholat subuh sekitar jam 10 gitu. Duhurnya nanti jam 4, maghribnya jam 10 malam gitu, biar bareng sama sana. Jadi karena beda zona, beda matlaknya beda, maka untuk peribadatannya pun disamakan dengan setempat. Puasa kita ngikut mana? Ngikut sini. Subuhnya subuh sini. Jangan nunggu buka, nanti nunggu buka di Mekah aja. Enggak seperti itu. Jadi dikembalikan ke daerah zona masing-masing. Gitu. Jadi seperti itu. Istilahnya puasa Tasi'udil Hijjah. Terkenalnya dengan puasa Arafah. Gitu. Sebetulnya puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Yang mana? Kenapa tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu dikatakan puasa Arafah? Karena 9 Dzulhijjah itu untuk orang-orang yang sedang wukuf, mereka sedang berada wukuf di Arafah. Gitu. Bahkan bukan puasa wukuf ya, bukan puasa wukuf, disebutkannya puasa Arafah, Yaum Arafah. Jadi seperti itu. Cuman kalau kita karena kalau di sana kan duluan, kita ya puasa ya 8-nya puasa, 9-nya juga puasa. Ustaz, kalau tanggal 9 di sini kita puasa, di Mekah kan sudah Idul Adha, kan haram puasa Idul Adha. Iya kan di Mekah itu mah. Idul Adha di Mekah. Kita makan di sini makan belum Idul Adha di sini mah. Belum tanggal 10. Karena matlaknya beda, zonanya beda. Sama dengan kita, Ustaz, di Mekah tuh lagi sholat subuh kok kita nggak sholat subuh. Jadi nggak gitu juga gitu. Kalau hilal itu beda ya. Kalau hilal itu beda. Hilal itu dilihatnya dari arah barat ya. Hilal itu dilihatnya dari arah barat. Jadi kalau di sana sudah kelihatan, di sini belum kelihatan, bisa jadi seperti itu. Kemudian tadi kan disebutkan bahwasanya hadisnya itu fa'in gumma alaikum ketika terjadi mendung sehingga tidak terlihat hilal, maka fa'akmilul iddah, sempurnakan hitungan 30 hari. Jadi bisa sini duluan, bisa sana duluan. Bisa sana duluan, bisa sini duluan. Gitu. Jadi bisa saja gitu. Bisa saja. Jadi antara satu zona, satu matlak dengan matlak yang lain, satu daerah dengan daerah yang lain bisa berbeda. Tapi perbedaannya hanya 1 hari. Perbedaan itu hanya 1 hari. Kayaknya nggak mungkin kalau perbedaan 2 hari gitu. Walaupun ada ya yang suka beda 2 hari, duluan 2 hari, suka ada juga. Itu mah cuman nggak tahu kita itunya dasarnya dari mana. Kalau yang perbedaan 1 hari itu ditolerir. Itu bisa saja terjadi, bahkan bisa terjadi setiap tahun, gitu. Karena perbedaan musimnya itu bisa saja terjadi setiap tahun. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan nikmat melaksanakan ibadah. Semakin hari kita bisa semakin menyempurnakan ibadah kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa terampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita diberikan istiqomah sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Dan sebagaimana kita berkumpul di sini, semoga kelak Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.